Tugas presentasi kelompok 1 dasar programan yang beranggotakan M. Fahri Ripaldi, Alaya, Sabella, dan Fahreja. Di sini kita akan membahas tentang array, list, tuple, dan dictionary. Dan saya akan membahas bagian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai ini dapat diakses menggunakan indeks array, sangat digunakan untuk menyimpan data yang sejenis dalam jumlah pesan, seperti daftar angka, daftar nama, atau objek-objek lain. Berikut adalah beberapa poin penting tentang array. 1. Deklarasi dan inisialisasi. Di banyak bahasa pemrograman, array dapat dideklarasikan dan inisialisasi dengan cara yang berbeda. Indeks setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0, jadi elemen pertama ada di indeks 0. Elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya. Ukuran tetap. Setelah array dideklarasikan dengan ukuran tertentu, ukurannya tidak bisa diubah. Misalnya, jika array dideklarasikan untuk menyimpan 10 elemen, maka hal tersebut tidak bisa diperbesar atau diperkecil. Dan di sini ada contoh kode pemrograman Python array. Di sini saya menempatkan variabel yang bernama buah, dan di dalamnya terdapat indeks, string, apel, pisang, cherry. Di sini kita mendeklarasikannya dengan print, mengurutkan nama makanan yang dimulai dari indeks 0 dan seterusnya. Struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dalam urutan tertentu. Setiap elemen dalam list dapat diakses menggunakan indeks yang unik, dimulai dari 0. List dapat berisi berbagai jenis data seperti angka, string, objek, atau bahkan list lainnya. List dalam beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. List adalah struktur data dapat menyimpan berbagai tipe data. Yang kedua Java, menggunakan list dari Java Collection Framework dengan data list sebagai implementasi umum. Ketiga Java, menggunakan style vector dari standar template library. Kesimpulannya, list adalah struktur data yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data yang berurutan. Ini adalah contoh kode pemrograman Python. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tuple. Tuple adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan beberapa item atau nilai yang berbeda dalam satu variabel. Tuple bersifat immutable, artinya setelah tuple dibuat, isinya tidak bisa dirubah. Setiap item dalam tuple memiliki posisi atau indeks yang dimulai dari 0. Tuple biasanya digunakan ketika kita ingin menyimpan beberapa nilai yang terkait tetapi berbeda jenis data. Contohnya, sebuah tuple dapat berisi informasi seperti nama, umur, dan alamat seseorang. Dalam Python, tuple ditulis dengan tanda kurung biasa dan nilai-nilainya dipisahkan oleh koma. Kesimpulannya, tuple adalah struktur data yang efisien dan aman untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah setelah didefinisikan, cocok untuk berbagai aplikasi seperti pengembalian nilai dari fungsi dan penyimpanan konfigurasi. Baik, di sini ada contohnya, itu urutan sama dengan 1, 4, dan juga -7, lalu print urutan. Dictionary adalah tipe data yang sangat fleksibel dan berguna dalam bahasa pemrograman Python. Ini merupakan struktur data yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam bentuk pasangan, kunci, nilai, key value pairs. Karakteristik, kunci, dan nilai dalam dictionary. Yang pertama, unik. Setiap kunci dalam dictionary harus unik, tidak boleh ada duplikat. Kedua, immutable. Kunci dalam dictionary harus bersifat immutable, artinya tidak dapat diubah setelah ditetapkan. Yang ketiga, immutable. Nilai dalam dictionary harus dapat berubah seiring waktu. Terus penerapan dictionary dalam pekerjaan di ranah data. Yang pertama, pemrosesan data. Dictionary memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat berdasarkan kunci yang unik. Yang kedua, ada konfigurasi. Digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi atau sistem dalam bentuk pasangan, kunci, nilai. Yang ketiga, pengolahan teks dan JSON. Dapat digunakan untuk mengonversi data teks atau JSON ke dalam struktur yang lebih mudah dikelola. Yang keempat, manipulasi struktur data. Memudahkan dalam mengubah, menambah, atau menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh codingannya. Identitas sama dengan kurung kurawal, kutip tunggal nama, kutip tunggal sama dengan kutip tunggal Fahreja,
kutip tunggal, koma, kutip tunggal, umur, kutip tunggal, titik 2, 23, koma, kutip tunggal, jurusan, kutip tunggal, titik 2, kutip tunggal, informatika, kutip tunggal, dan ditutup dengan kurung kurawal. Print, buka kurung, format, nama, titik 2, kurung kurawal, identitas, kurung siku, kutip tunggal, nama, kurung siku, kurung kurawal, kutip 2, kurung tutup. Print, buka kurung lagi, F itu format, terus umur, titik 2, kurung kurawal, identitas, kurung siku, kutip tunggal, umur, kutip tunggal, kurung siku, kurung kurawal, kutip 2, kurung tutup. Yang kedua sama seperti yang di atas, cuma diganti saja dengan jurusan, titik 2, kurung kurawal, identitas, kurung siku, kutip, jurusan, kutip, kurung siku, kurung kurawal, titik 2, dan kurung.